sudah 2 tahun tidak pernah ditunjukkan ijazah asli Jokowi. Itu 10 surat ketahui. Kalau sudah pasti bisa kita buktikan. Bawa saja, jalan. Saudaraku, rekanku Otto, bisa bawa nggak ijazah asli Jokowi? Kalau bisa, selesai kasus, tutup. Yang mulia, kami ingin beritahukan bahwa sejak Joko Widodo secara pribadi digugat, itu panggilannya baru diterima dan langsung kami ditunjuk menjadi kuasanya. Jadi Pak Jokowi tidak pernah mengundur sidang, kita langsung hadir pada hari ini karena gugatan, walaupun mungkin sebelumnya sudah ada gugatan berkali-kali, tapi yang digugat itu adalah bukan Joko Widodo pribadi tapi Presiden, sehingga setelah ada perubahan itu kami datang, sehingga Pak Jokowi itu mentaati semua aturan hukum yang berlaku. Yang kedua, bahwa tadi ada pembicaraan tentang mediasi, mengatakan bahwa kami disuruh harus menyerahkan bukti dan sebagainya. Saya sepakat dengan Pak, setuju dengan pendapat yang mulia, karena itu sudah masuk materi perkara. Yang ketiga, bahwa soal mediasi, tentunya semua orang juga ingin menyelesaikan persoalan dengan cara terbaik. Tapi karena sudah dilewati, maka sebenarnya kami juga punya posisi, ya, posisi bahwa kami harus bermediasi dengan pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan. Kami juga berpendapat bahwa penggugat kan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara itu. Sehingga agak sulit bagi kita mungkin untuk berbicara tentang mediasi. Saya harus berunding dengan orang yang punya legal standing mengajukan gugatan ini baru bisa dilanjutkan mediasi. Kalau dia tidak punya legal standing, maka kami tidak bisa bermediasi dengan orang yang tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ini. Ini pendapat kami. Jadi sepenuhnya kami serahkan kepada Yang Mulia. Ya. Jadi itu ya, tolong dicatat berita acara tadi bahwa tergugat 1 juga tidak bersedia bermediasi kalau bukan memiliki legalitas legal standingnya ya. Jadi ini pengunjung ya. 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 Ya baik ya. Jadi kita melangkah ke surat gugatan. Ini sudah ada penjelasan dari tergugat 1 tadi. Ke surat gugatan. Bagaimana surat gugatan ini tadi tidak ada perubahan ya? Tidak ada, Yang Mulia. Nah, baik. Kalau begitu tidak ada perubahan, tetap mempertahankan isi surat gugatannya. Kita ke jawab jinawab ya. Tolong disusun. Ada yang mau disampaikan? Ini kan semuanya advokat. Sebentar ya? Yang Mulia. Ya. Sebenarnya tadi ini agak berat hati untuk memulai sidang karena ketua kami Egy Sujana belum hadir. Pasti ada sesuatu yang tidak beliau sampaikan yang tidak mungkin saya wakilkan. Beliau tadi soal jadi ini nampaknya perlu untuk diklirkan kembali karena pada saat Yang Mulia memberikan saran soal surat kuasa tersebut, kita semua kan hadir dan ada rekaman untuk itu. Sedangkan Yang Mulia mengatakan tadi bahwa surat kuasa itu bukan merupakan suatu persetujuan atau saran dan sebagainya itu. Jadi ini perlu disampaikan kembali. Ya mohon maaf ya, saya nggak bisa mundur ke situ lagi. Ini kita sudah melangkah nih. Ini sudah masuk ke surat gugatan, sudah dianggap tidak ada diperbaiki lagi, tetap mempertahankan surat gugatannya, jangan mundur lagi. Ini panjang lagi nanti kalau begitu. Kalau saya mendengar informasi Yang Mulia, bukan soal historis mengenai kenapa ada perubahan, karena kami mengikuti saran Yang Mulia. Nah, itu kategorinya. Jadi jangan tidak akui peristiwa itu. Ya. Ini panjang nih. Bahkan waktu itu Yang Mulia berjanji cukup 3 hari. Ya. Nah, tapi kan tidak sampai 2 minggu, sampai sebulan sekarang. Alhamdulillah
Sekarang sudah terjadi, cuma ingin ditekankan di sini ada peristiwa yang mulia yang menyarankan perubahan itu. Nah ini dari awal kan saya sudah bilang, kami majelis hakim tidak mau terlibat, tidak mau diseret ke permasalahan di situ. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Pada kesempatan kali ini teman-teman, dalam video yang menjadi sebuah pertimbangan bagi masyarakat dengan apa yang terjadi saat ini, sangat cukup memukau hati netizen Indonesia dalam melihat wakil presidennya dan juga mantan presiden Republik Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman, masyarakat sangat paham betul bahwasanya dinasti Joko Widodo dalam permainan politik yang cukup begitu kotor dan keji, sehingga kalau dilihat ya, Jokowi memimpin negara ini selama hampir 10 tahun. Memang dari awalnya beliau mampu menunjukkan sebuah gimmick yang begitu enak untuk dilihat, bahkan nyaman. Seakan-akan ini Jokowi pro kepada masyarakat dan memperjuangkan masyarakat dan tidak mau menjadi pengkhianat di negara ini. Terlepas dari semua apa yang terjadi, pelan-pelan kita tahu bahwasanya Jokowi ternyata sulit untuk ditebak. Ya, tindakan-tindakan yang ia lakukan hanya demi menguntungkan anaknya Gibran Rakabuming Raka. Sehingga dengan berbagai macam keresahan masyarakat ya yang tertuju kepada Joko Widodo dan Gibran ini, kepada satu keluarga lah kita bilangin, yang kerap kali disebut geng Solo. Mereka adalah salah satu grup yang terfavorit menjadi bahan olokan masyarakat. Ketika masyarakat saat ini mulai menyerang Joko Widodo dan maksudnya Gibran ya, pastinya dari segi kelemahan, aib dan kebohongan semuanya pasti ditelusuri, dan mereka menduga mendapatkan suatu informasi yang menurut mereka bahwasanya ijazah Joko Widodo yang mengaku pernah kuliah di UGM Fakultas Kehutanan ternyata diduga palsu. Dan lucunya dari pihak UGM pun memberikan klarifikasi Jokowi pernah kuliah di sini, tetapi alumni yang di angkatan tahun itu mereka merasa bahwa tidak pernah bersama dengan Joko Widodo. Begitu juga dengan Gibran, ijazah SLTA ataupun kalau sekarang itu setara dengan SMA ya, ijazahnya juga diragukan. Sehingga semuanya itu bapak dan anak 11-12 tak ada bedanya. Percuma saja tidak punya ijazah, ngaku punya, enak banget jadi presiden. Ya konyol. Banyak masih menganggur sarjana, siapa bilang yang cerdas bisa bekerja, bukalah usaha proyek. Jangan anggap harus jadi presiden dan lembaga negara tidak punya hati nuraninya korupsi nepotisme yang rugi negara banyak, utang diciptakan kerja, lalu apa yang diharapkan masyarakat? Ya, ini jadi salah satu bentuk ya kekecewaan masyarakat terhadap keluarga geng Solo ini. Terlihat banget tuh ambisi kekuasaannya, sangat ketara sekali di mata masyarakat bahwa mereka benar-benar ingin menguasai negeri ini, ingin bertindak sendiri, ingin duduk di kursi tertinggi ya. Ambisi-ambisi dan hawa nafsu yang besar menjadi seorang penguasa sangat besar dalam diri Joko Widodo. Ya, masak bapak anaknya kok sama-sama enggak punya malu, menipu dan memenuhi rakyat. Harusnya rakyat segera bertindak jika pengadilan enggak punya keputusan. Jokowi dan Gibran harus menunjukkan ijazah aslinya. Bila ijazahnya bermasalah, mereka harus dihukum. Oke. Hakim-hakim ya, jelas sekali kelompok geng Solo. Menurut saya yakin hakim-hakim ini harus dinepalkan biar
hakim jera, ayo rakyat bersatu, susah sekali cari kebenaran di negara hukum, segera reformasi. Nah, nggak bakalan ditunjukin itu ijazah si Jokowi, yakin gue. Sengaja digoreng terus, jangan-jangan lawyernya aja belum melihat ijazahnya juga. Artinya kebenaran pun sangat sulit untuk didapatkan. Hakim harus dipecat dan pengacara harus silaturahmi ke rumahnya biar tidak membela pembohong. Ya, itu yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. 1 tahun berjalan ijazah Pak Jokowi tidak pernah ada, rakyat bertanda tanya antara ada ataupun gak ada. Sebenarnya jika Jokowi ingin menyelesaikan masalah ini, tinggal tunjukkan aja tuh ijazah aslinya, maka kelar tuh masalah, tidak ada lagi, begitu ya. Teman-teman, sahabat-sahabat penonton setia dari Kiblat Politik 2029 ya, 2029 ini kita mempersiapkan presiden kita, calon wakil presiden kita yang menurut kita mereka adalah calon-calon atau figur yang dapat diandalkan. Silahkan sampaikan di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.